an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, di hari Arafah yang begitu istimewa ya, mudah-mudahan semuanya berkesempatan untuk saum Arafah ya, di hari ke-9 di bulan Zulhijjah ini, di hari yang begitu istimewa ya. Sudah kita bahas di hari-hari kemarin bahwa hari ini kita di 9 Zulhijjah merupakan hari Arafah yang memiliki banyak keistimewaan ya. Sebetulnya sudah kita bahas di minggu-minggu kemarin. Di antaranya keistimewaan hari Arafah ini adalah hari di mana Allah menyempurnakan agama ya. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya, turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah, jadi ayat ini surah Al-Maidah ayat 3 itu diturunkan yaitu kata para ulama ya, di antaranya Umar bin Khattab, qad arafna dzalikal yaum wal makan alladzi nuzilat fihi 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal jumu'ah. Jadi ketika turun ayat terakhir yang penjelas sebagai penyempurna agama itu, turunnya di hari Jumat pada hari Arafah. Nah, oleh karena itu supaya kita hari ini tidak melewatkan ya, begitu hari ini itu adalah hari yang begitu istimewa, jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat ya diantaranya. Nah, di sini kita akan lihat nih, sebelum ini di manhaj ya disampaikan bahwa banyak sekali keutamaan hari Arafah. Nah, diantaranya keutamaan hari Arafah itu di sini dalilnya memang sudah sangat umum ya. Ini beberapa hari terakhir kemarin itu kita sering membahas hadis ini yang bahwa al-amalus sholih, beramal sholih ya di bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, di sini terkhusus di hari Arafah yang merupakan sangat istimewa ya. Ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asyr gitu ya. Bahwa amal-amal soleh ya, ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-asyri. Bahwa intinya tidak ada hari-hari lain ya di bulan lainnya amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah gitu ya, mendapat cinta Allah ya di 10 hari awal ya di bulan Zulhijjah, khususnya di Arafah ini, bahwa bahkan dengan jihad di jalan Allah ya, berperang kan, jihad di jalan Allah pun ketika kita beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, khususnya di hari Arafah ini juga ya, merupakan sangat istimewa. Nah, ini keistimewaannya itu lebih gitu ya dari jihad fisabilillah. Jadi sudah kita bahas ya tentang ini, bahwa secara umum 10 hari pertama sudah disampaikan ya di minggu-minggu kemarin. Namun di hari Arafah ini diantaranya di sini disampaikan ya dari Al-Manhaj, keistimewaan hari Arafah itu yang pertama adalah di hari Arafah Allah paling banyak membebaskan manusia dari neraka. Di hari Arafah ini Allah ya membebaskan manusia ya dari api neraka itu, yaitu di hari Arafah. Di antaranya hadisnya dari Siti Aisyah ya, bahwa
ma min yaumin aktsar min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi arafah. Bahwa tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba ya dari neraka yang aksar, yang lebih banyak, min yaumi arafah, dari hari arafah. Wa innahu layadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqulu ma aradaha ula. Ini juga sudah dibahas sebetulnya kemarin ya, bahwa Allah membangga-banggakan ya hamba Allah ya, manusia di hadapan malaikat, dan Allah berkata kepada para malaikat apa yang mereka inginkan gitu ya. Nah, sehingga intinya di sini tidak ada yang mendorong mereka ya untuk yang berhaji nih, tidak ada yang mendorong mereka untuk meninggalkan negeri tercinta Indonesia, misalnya meninggalkan keluarga, meninggalkan kenikmatan dan berbagai hal lainnya, dan untuk diniatkan beribadah haji. Nah, kecuali ketaatan kepada Allah dan mencari ridha Allah, sehingga Allah membebaskan ya manusia dari minan nar, dan Allah bangga ya terhadap orang-orang yang di Arafah dan berkata kepada malaikat apa yang mereka inginkan gitu ya. Nah, kemudian doa di hari Arafah adalah doa terbaik. Nah, jadi ini jangan lupa hari ini terus dibaca ya doanya. Nah, di sini ada salah satu hadis, yaitu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud doa, sebaik-baik doa, khairud doa doa'u yaumi arafah. Jadi sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan. Ini bukan hanya Nabi Muhammad ya. Jadi sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan, ini doa yang Rasulullah baca ya di hari Arafah, adalah ini doanya: la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya riwayat Tirmizi ya, dihukumi sahih oleh Syekh Imam Al-Albani. Nah, ini mudah-mudahan kita terus ya membaca doa yang mengandung tauhid ini ya, bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdah. Nah, jadi la ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan selain Allah, hanya satu-satunya gitu ya, yang Maha Esa, yang hanya satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, lahul mulk, nah, Allah lah yang memiliki kerajaan, wa lahul hamd, dan Allah lah yang memiliki pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mudah-mudahan kita terus membacakannya ya di hari Arafah, selain doa-doa yang sudah kita list, dipersiapkan gitu ya, apa saja hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita yang mudah-mudahan kondisi kita sedang saum ya di hari Arafah ini, atau mungkin ada juga yang kemarin ya, ini berbeda pendapat, dipersilahkan, misalnya ada yang hari kemarin dan hari ini ada yang sudah berkurban ya, itu berbeda-beda, tetapi saya secara pribadi mungkin 9 Zulhijjah itu hari ini ya saum Arafahnya, dan insya Allah besok ya 10 Zulhijjah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan kurban. Nah, di sini di hari Arafah mudah-mudahan kita mempersembahkan doa terbaik ini yang diperbanyak, selain dari list-list doa yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Kita memohon kesehatan kepada Allah ya, yang diuji dengan penyakit yang belum sembuh-sembuh, dimohonkannya di hari Arafah, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit ya yang diujikan oleh Allah. Kemudian kita memiliki hajat, menginginkan misalnya selain kesehatan juga ya,
keberkahan rezeki, memohon kepada Allah untuk diberikan rezeki untuk mampu melakukan ibadah haji, ibadah umroh. Kemudian kita memohon dan menjerit kepada Allah untuk diberikan kendaraan terbaik. Mohon kepada Allah bagi yang belum memiliki rumah ya, misalnya memohon kepada Allah untuk segera diberikan rezeki berupa rumah dan sebagainya. Pokoknya hajat-hajat dunia kita, hajat-hajat ukhrawi kita, untuk kesuksesan putra-putri kita, memohon kepada Allah ya apa yang terbaik. Putra-putri kita diberikan kesuksesan ketika menginginkan dijadikan sebagai apa ya, kita memohon mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan sebagai pemimpin terbaik di antara orang yang bertakwa ya. Waj'alna lil muttaqina imama, diberikan karir yang bagus, diberikan jodoh yang terbaik dari Allah. Jadi semuanya ya, list-listnya sudah kita persiapkan. Selain ini doa yang pokok ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini harus terus dibaca. Nah, kemudian di antara keistimewaan lainnya adalah wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling pokok. Nah, jadi ketika wukuf itu adalah bagian dari rukun ya. Kalau bagian dari rukun berarti ketika tidak mampu melaksanakan, hajinya tidak syah. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika ditanya oleh sekelompok orang dari Najd ya tentang haji, bahwa Rasulullah menjawab al-hajju arafah. Jadi puncak haji itu adalah Arafah gitu ya. Al-hajju arafah. Jadi haji itu adalah Arafah. Nah di sini maksud hadis ini adalah bahwa wukuf di Arafah itu adalah tiangnya haji gitu ya. Rukun haji yang terpenting gitu. Kemarin ya sudah melaksanakan. Kalau di Mekah memang jatuhnya kemarin ya, tetapi ini juga masih berbeda pendapat apakah terkait. Ada yang berpendapat itu kan berkiblat kepada tempat ya, ada yang berkiblat juga kepada penanggalan masing-masing negara. Itu terlepas dari berbagai ijtihad ya, perbedaan pendapat ini yang terpenting di hari yang istimewa ya. Ada yang meyakini kemarin, ada yang meyakini hari ini. Yang terpenting kita sama-sama menghargai dengan berbagai perbedaan. Nah, intinya bahwa wukuf di Arafah itu adalah rukun terpenting dalam ibadah haji, dan barang siapa meninggalkannya maka hajinya batal ya, dan barang siapa yang melakukannya maka sudah aman hajinya. Nah, kemudian saum di hari Arafah memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, ini sudah dibahas juga ya oleh kita di minggu-minggu minggu-minggu ini ya, bahwa dengan saum sehari kita ini di tanggal 9 Zulhijjah, pahalanya menghapus dosa 2 tahun. Hadisnya dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah, saumnya hari Arafah, ahtasibu ala Allah, bahwa siyamu yaumi Arafah, saum di hari Arafah, ahtasibu ala Allah, aku harapkan dari Allah, ayyukaffira sanah, menghapuskan dosa setahun, allati qablahu, dosa setahun sebelumnya, wassanah allati ba'dahu, dan dosa setahun setelahnya. Sini Imam Malik meriwayatkan ya dalam kitab Al-Muwatta, walaupun dengan sanad yang lemah ya, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ma runiya syaitan yauman huwa fihi asghar wala adhar wala ahqar. Nah, di sini bahwa tidaklah setan pernah terlihat lebih kerdil ya. Tidaklah setan itu, walaupun ini derajatnya lemah ya, tidaklah setan pernah terlihat lebih kecil ya, lebih kerdil. Setan dalam kondisi terjauhkan, hina dan marah daripada saat hari Arafah. Nah, ini ya, bahwa ma'runiya syaitan yauman huwa fihi asghar. Jadi setan itu di hari Arafah asghar ya, terlihat lebih kerdil, lebih kecil, adhar gitu ya. Kemudian terjauhkan, ahqar, hina gitu ya. Aghyad,
dan lebih marah. Mereka itu marah gitu ya, merasa hina, kemudian jauh ya. Nah, fi minhu, dari hal itu, fi yaumi arafah, itu terjadinya di hari Arafah. Jadi Allah menurunkan rahmatnya ya, bahwa karena di hari Arafah itu wa madzaka illa lima ara'a min tanazzulir rahmah wa tajawuzillah 'anil dzunub al-izam illa ma uriya yauma badrin. Nah, jadi subhanallah ya, jadi keistimewaan di 9 Zulhijjah di hari Arafah ini, bahwa kata Rasulullah ya, ini walaupun sanadnya lemah, tidaklah setan terlihat lebih kecil, lebih jauh, lebih hina dan marah daripada jadi terjadinya itu di hari Arafah. Dan itu tidak lain karena setan melihat turunnya rahmat. Nah, sakingnya jadi setan itu kecil kerdil gitu ya, terhina di hari itu karena mintana zulir rahmah, karena turunnya rahmat ya, rahmat Allah ya. Wa tajawuzillah 'anil dzunub, Allah memberikan pengampunan ya atas dosa-dosa besar. Ini aniz dzunubil izam, bahkan dosa-dosa besar gitu ya. Makanya kalau diupayakan hari ini tuh jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang sifatnya kurang berguna ya. Misalnya kita fokuskan di hari Arafah itu, misalnya bacaan Al-Quran kita ya lebih diperbanyak, kemudian sedekah kita di yaumi Arafah ini dipersiapkan sedekahnya. Pokoknya melakukan hal-hal yang positif ya di hari Arafah ini, khususnya berzikir dan berdoa gitu ya. Nah, bahkan wa tajawuzillah 'anil dzunub, bahkan Allah mengampuni dosa-dosa besar ya. Az-dzunub al-izam, bukan hanya dosa saja, tapi az-dzunub al-izam, itu dosa-dosa besar kecuali apa yang ia lihat saat perang Badar. Jadi sama ya, ketika perang Badar juga seperti itu. Jadi intinya bahwa tadi yang kita bahas ya, dalil-dalil ini menunjukkan keistimewaan hari Arafah, bahwa keistimewaan hari Arafah ini tidak hanya untuk para jemaah haji yang memang di hari itu melakukan wukuf di Arafah, tetapi seluruh umat muslim juga memiliki kesempatan yang sama mendulang pahala dan ampunan dari Allah ya. Nah, jadi mendulang tadi ya, bahwa saking Allah menurunkan rahmatnya yang luar biasa di hari Arafah, bahkan mengampuni dosa-dosa besar. Nah, sehingga ibadah apa saja yang disyariatkan ya, kalau untuk jemaah haji mungkin ini tidak terlalu banyak dibahas ya, karena memang ini kita tidak sedang melaksanakan. Nah, jadi pada jemaah haji disunahkan ya, ketika terbit di tanggal 9 Zulhijjah ini, maka mereka berangkat ya menuju Mina ya, ketika hari Tarwiyah berangkat menuju Mina, bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik menuju Mina. Kemudian Rasulullah menaiki kendaraan ya, sholat zuhur di sana, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian selanjutnya di sini menuju Arafah disunahkan memperbanyak talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik, kemudian memperbanyak takbir. Nah, kemudian setelah di Arafah, para jamaah haji ya langsung menempati tempat, dan harus dipastikan bahwa itu adalah bagian dari Arafah, karena ketika wukuf di luar Arafah ya, jadi kan itu berbatasan, Arafah itu dari mana ke mana ya. Kalau wukuf di luar Arafah berarti tidak sah. Ada juga banyak jemaah haji yang misalnya tidak berada, itu kan berbatasan ya, makanya harus dipastikan betul-betul apakah itu betul-betul di Arafah. Nah, karena ketika ini tidak dilaksanakan dengan sempurna ya, ini adalah rukun haji yang tidak bisa digantikan dengan dam dan sejenisnya, bahwa ditegaskan dalam hadis Jubair bin Mut'im bahwa kullu Arafat mauqif warfa'u an batni, bahwasanya an batni uranah, seluruh Arafah adalah tempat wukuf dan jauhilah tengah lembah Uranah.
Jadi Uronah itu adalah sebuah lembah ya yang terletak di Masjid Namirah dari arah Mekah, dan tempat itu bukan bagian dari Arafah. Jadi ditegaskan ya, saking harus pas gitu ya di tempatnya. Jadi seluruh Arafah adalah tempat wukuf, dan jauhilah tengah lembah Uronah. Nah, jangan sampai nyerednya yang merupakan sebuah lembah dekat Masjid Namirah ya yang masih Mekah, dan itu bukan bagian dari Arafah. Nah, kemudian wukuf ya, dari mulai zuhur ya sampai dengan terbit fajar, yaitu bulan tanggal 10 Zulhijjah ya. Jadi wukuf berdiam diri ketika dari mulai zuhur ya, dan selesai ketika terbit fajar 10 Zulhijjah. Nah, di sini jadi orang yang tidak dimudahkan untuk wukuf di siang hari masih bisa melakukannya di malam harinya, dan wukufnya sah. Misalnya orang yang sakit, misalnya di rumah sakit kan dikesanakan dulu kan pakai kendaraan misalnya, saking Arafah itu adalah bagian dari rukunnya ya. Yang sakit juga dibawa dulu ya, misalnya sama ambulan, disimpan dulu kalau belum bisa dari mulai siang, kemudian malamnya ya sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini kita tidak membicarakan panjang lebar ini ya, karena kita tidak sedang melakukan ibadah haji. Nah, tadi intinya di sini kalau jamaah haji ya haruskan untuk melakukan berbagai hal yang bermanfaat ya di waktu yang penuh berharga ini, dengan talbiyah ya, dengan zikir, sungguh-sungguh berdoa untuk kebaikan dunia akhiratnya. Kita juga sama ya, bahwa tadi khairul doa, bahwa sebaik-baik doa adalah di hari Arafah ya. Tadi ini sebaik-baik doa yang dipanjatkan di hari Arafah itu ini ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu doa terbaik ya harus dihafal jadi sekhusyuk mungkin walaupun kita tidak sedang wukuf ya. Nah, bahwa sampai-sampai ini Rasulullah digambarkan seperti ini ya, bahwa kuntu rodifan Nabi, bahwa aku dibonceng oleh Nabi ya, dari Usamah bin Zaid ya, aku dibonceng oleh Nabi di Arafah ya, maka beliau mengangkat kedua tangan ya, berdoa, unta beliau miring dan jatuhlah tali kekangnya. Kemudian Rasulullah mengambil tali kekang itu dengan salah satu tangan beliau, sementara tangan yang satu laginya tetap tengadah berdoa. Ini menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah ya ketika berdoa, bahwa hadis ini menunjukkan Rasulullah berdoa sendiri dan tidak ya, ini berdoa sendiri ya dengan penuh kehusyuan. Sebetulnya ya tidak ada doa khusus di hari Arafah, bisa misalnya pokoknya meminta kebaikan dunia akhirat ya, tetapi tentu saja mengutamakan doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, walaupun selain tadi doa-doa yang sudah kita list tadi. Nah, jadi mari kita kumpulkan ya doa-doa terbaik yang dipanjatkan ya di Yaumu Arafah ini. Mudah-mudahan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya seluruh yang kita panjatkan doa-doa kita di hari yang penuh istimewa ini. Nah, mungkin untuk Arafah selesai ya, dan kita akan lanjutkan pada bekal ya besok untuk 10 Zulhijjah, karena besok tentu saja tidak akan mengaji kita ya. Nah, ini bekalnya diantaranya apa saja, kita sama-sama pelajari ya. Nah, ini tadi sudah sebetulnya yang ini keistimewaan bulan Zulhijjah dan khususnya di Arafah. Walaupun kita bahas juga secara sekilas ya, karena kalau Idul Adha juga kita sudah sangat memahami, mungkin hanya tinggal merefresh saja, mengingatkan ya, bahwa sekali lagi masih ada 2 waktu ya yang paling istimewa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sekarang di 9 Zulhijjah di hari Arafah, kemudian besok Yaumu Idul Adha ya. Ini ada 2 hari yang istimewa yang amal solehnya mendapatkan predikat amal soleh yang paling Allah cintai gitu ya.
Nah, di sini di antara keutamaan sekilas lagi kita bahas ya. Jadi di bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang tidak memiliki kekurangan. Hadisnya ini ya, an Abi Bakrah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrani la yanqusani. Ada 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan. Syahrun Aid, yaitu bulan Aid ya, Ramadan, bulan Aid di Ramadan, wa Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah. Kemudian tadi ya sudah dibahas juga keistimewaan hari Arafah, bulan disempurnakannya agama Islam ya, bahwa turunnya surah Al-Maidah ayat 3 ini, yaitu di sini wa huwa qaim bi Arafah, yaitu ketika Allah menyempurnakan Islam sebagai agama ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika Allah menyampaikan begitu Islam sudah sempurna ya. Nah, itu surah Al-Maidah ayat 3 itu ayat terakhir turun ya. Karena menjelang Rasulullah wafat ya. Yaitu ayat terakhir yang turun. Nah, itu adalah wa huwa qaim bi Arafah. Rasulullah sedang berdiri di Arafah dan terjadinya di hari Jumat. Itu begitu istimewa. Nah, kemudian ini sudah juga dibahas ya, bahwa 10 hari yang ibadah di dalamnya lebih mulia daripada jihad. Jadi al-amalu salih fihinna, ketika kita beramal salih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ahabbu ilallah, akan mendapatkan predikat amal salih yang paling Allah cintai. Salat kita, tahajud yang paling Allah cintai. Tilawah kita adalah tilawah yang paling Allah cintai. Nah, saum kita hari ini adalah saum yang paling Allah cintai. Kemudian infak sedekah kita adalah sedekah yang paling Allah cintai. Nah, jadi berbagai halnya ya, jadi jangan lewatkan 2 hari lagi kesempatan ahabbul a'mal, yaitu ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai. Nah, kemudian tadi juga sudah dibahas ini bulan yang di dalamnya terdapat hari Arafah, yang ketika saum ya, maka ayyukaffiras sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu, bahwa dihapus dosa setahun sebelumnya ya, dan dosa 1 tahun setelahnya. Kemudian bulan di dalamnya terdapat Idul Adha, bulan yang ada Idul Adha ya, dan hari tasyrik, harinya makan dan minum dari mulai 10 sampai 13 Zulhijjah, haram untuk saum ya, dari 10 besok 11 12 13 itu haram untuk saum karena hari makan dan minum ya, hari tasyrik. Wa ayya yaumu arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyrik, ya, bahwa dalam Islam itu adalah Aiduna, itu adalah hari raya kami ya, ahlul Islam, wahya ayyam, yaitu hari-hari makan dan minum, ayyamu aklin wasyurbin, hari makan dan minumnya umat Islam. Kemudian bulan yang tidak ada hari di dalamnya Allah lebih banyak menyelamatkan tadi ya, bahwa di hari Arafah itu adalah sampai-sampai setan-setan mengecil gitu ya, walaupun itu hadisnya lemah ya, mengecil, marah gitu ya, karena turun rahmat Allah ya di hari Arafah ini. Jadi ma min yaum aksar min ayyatikallah fi abdan minan nar min yaum. Ini ya, bahwa bulan yang di dalamnya terdapat haji besar tadi sudah disampaikan ya. Kemudian bulan yang di dalamnya terdapat hari yang paling agung. Tadi ya, bahwa inna a'dhamal ayyam indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahar summa yaumul qur. Nah, bahwa sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar ya. Hari nahar itu Idul Adha ya, 10 Zulhijjah, hari kurban ya. Ini juga termasuk a'dhamul ayyam, sebagian dari ya hari yang paling agung, paling istimewa di sisi Allah adalah Yaumun Nahar, summa Yaumul Qur. Jadi yang istimewa ya, mendapat posisi paling agung di sisi Allah adalah hari raya kurban dan hari kur. Hari kur itu adalah sehari setelah Idul Adha, tanggal 11 Zulhijjah. Ini juga ada kedudukan hari yang paling agung.
Nah, kemudian sunah-sunahnya ya sudah dibahas beberapa, ini bolak-balik. Saum sunnah pada hari 9 hari awal di bulan Dzulhijjah ya, bahwa Rasulullah SAW saum ya, bahwa karena Rasulullah SAW yasumu tis'a dzulhijjah wa yauma asyura wa thalatha ayyamin kulli syahrin awwala itsnain minasyahri wal khamis, bahwa Rasulullah saum pada 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ini dalilnya ya, hari Asyura, 3 hari pada setiap bulan, ayyamul bid, Senin pertama ya, Senin pertama setiap bulan, dan Kamis ya. Jadi awwalu itsnain, Senin pertama. Nah ini bagi yang belum mampu konsisten Senin Kamisnya, jadi Senin pertama di setiap bulan, bulannya bulan Hijriah ya, Senin pertama di setiap bulan, dan Kamis. Ataupun kalau yang sudah istiqomah Senin Kamis ya. Kemudian saum Arafah tadi, selain yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, kalau ibadah haji mereka lebih utamanya mereka tidak saum ya. Yang kalau di sini saum Arafah sudah berkali-kali dari tadi dibacakan ya. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffiras sanah allati qablah was sanah allati ba'dah. Kemudian tentu saja melaksanakan haji bagi yang mampu, nih keistimewaan di bulan Dzulhijjah ya. Kemudian melakukan amal sholih ya, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah tadi yang ahabbu ilallah. Kemudian berkurban bagi yang mampu. Nah, bagi yang masih ada kesempatan ya sampai tanggal 13 Dzulhijjah baru dikasih rezekinya hari ini nih, langsung saja beli kambingnya ya, atau baru ada rezekinya tanggal 10 Dzulhijjahnya, atau baru tanggal 11, yang terpenting terakhir tanggal 13 Dzulhijjah ya. Nah, kemudian terkait Idul Adha, kalau ini juga sudah tidak asing ya, cuman hari ini kita refresh saja bahwa untuk sholat Idul Adha, nah ini pendapat yang rajih, yang kuat, yang akhtar, yang terpilih. Jadi sholat Idul Adha itu adalah, kan banyak ya pendapat, tetapi di sini penulis menyampaikan bahwa hukum yang paling rajih, yang paling ashah ya, adalah sholat Idul Adha itu hukumnya wajib. Kalau ini salah satu pendapat nih, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Hadisnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bahwa umirna, kami diperintah an nakhruja, untuk mengeluarkan ya al-awatik, para gadis, wadawatil khudur, dan wanita yang sedang dipingit ya, diperintah untuk sholat Id. Nah, di sini walaupun sebagian lagi pendapatnya hukumnya ya fardu kifayah ya. Kalau dalam sebuah kampung tidak ada yang melaksanakan berarti dosa semuanya, tetapi kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian orang ya, maka gugur, tidak dosa gitu. Ini ada yang berpendapatnya fardu kifayah. Nah, ini berbeda pendapat. Kalau ini ya tadi pendapatnya wajib, kalau ini fardu kifayah. Kemudian ada juga ya sunnah muakkad ya, kita sering mendengar, tapi dalam buku ini seperti itu. Dan waktunya ya, waktu sholat Id itu pokoknya semenjak matahari naik setinggi tombak ya sampai tergelincir ke arah barat. Itu sebetulnya waktunya, namun disunahkan dilakukannya di awal waktu ya, supaya cepat-cepat. Jadi kenapa sholat Idul Adha kita disunahkan tidak makan dulu? Jadi kalau Idul Fitri kan kita disunahkan sarapan dulu ya, sarapan dulu. Hikmahnya untuk supaya hari ini tuh kita nggak dalam keadaan saum. Kalau Idul Fitri kan jadi tidak ada, dan kan ada syariat membagikan zakat ya supaya lebih longgar. Jadi kenapa di Idul Fitri kita disunahkan sarapan dulu, kemudian sholatnya agak siang sedikit ya, karena sarapan dan memberikan kelonggaran bagi yang membagikan zakat fitrah. Tapi kalau di Idul Adha kita disunahkan tidak sarapan dulu ya, dan
memang supaya diawalkan karena akan segera menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian untuk sholatnya lebih utama di lapangan ya. Jadi sholat Id itu di tanah lapang. Ini lebih utamanya, bukan di masjid. Karena hadisnya ini sering kita baca juga ya di setiap tahunnya. Nah, ini an Abi Sa'id al-Khudri qala kharaja Rasulullah SAW fi adha au fitrin ilal musalla, bahwa Rasulullah keluar pada hari Adha ya, Idul Adha dan atau Idul Fitri ke musalla. Musalla di sini adalah tanah lapang. Hadis riwayat Bukhari. Kecuali darurat, misalnya hujan misalnya, ya, itu boleh dilakukan di masjid misalnya. Kemudian sifat sholat Id ini sudah pada paham ya, pokoknya 11 kali takbir ya. Di rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Nah ini ya. Nah di sini tanpa ada azan dan tanpa ada iqomah. Dan disunahkan rakaat pertama membaca surah Al-A'la ya, dan Al-Ghasyiyah. Kemudian rakaat yang kedua disunahkan surah Qaf dan Iqtarobat, itu surah Al-Qamar. Ini disunahkan ya, enggak tidak banyak juga imam yang nggak baca ini, tetapi yang disunahkan dalam fiqh sunnah itu tadi bahwa membaca surah Al-A'la ya dan Al-Ghasyiyah di rakaat pertama dan rakaat keduanya surah Qaf wal Qur'anil Majid ya, dan Iqtarabat surah Iqtarabat itu surah Al-Qamar ya. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah, kemudian seperti biasa ya, sholat Id, kemudian ada khutbah. Nah, itu seperti biasa ya. Nah, ini takbirnya. Nah, ini takbirnya Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 203, wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang ditentukan, ayyamin ma'dudat. Nah ini bahwa kita disuruh untuk banyak zikir ya, berzikir sama Allah di hari-hari yang ditentukan di sini. Di antaranya para ulama waktunya itu ada yang berpendapat semenjak subuh di hari Arafah ya. Berarti hari ini kan 9 Zulhijjah, subuh di hari Arafah, kemudian sampai asar di hari tasyrik. Terakhirnya itu 13 Zulhijjah di asarnya. Hadisnya sahih ya, dari Ali Ibnu Abbas, sudah dibaca oleh kita minggu kemarin juga. Nah, di sini takbirnya dilakukan dengan keras ya, terutama di jalanan menuju ke tanah lapang. Dilakukan setiap selesai melakukan sholat dan setiap waktu kapan saja ya, semenjak hari Arafah sampai hari tasyrik. Nah, ini misalnya di kitab Subulus Salam ya, Ahkamul Aidain, waktunya seperti itu. Jadi terus kita bertakbir itu tadi dengan suara keras ya. Nah, tadi kemudian dilakukan setiap selesai sholat dan boleh setiap waktu kapan saja. Pokoknya dari mulai sejak 9 Zulhijjah ya, hari Arafah, sampai terakhir ayyamut tasyrik 13 Zulhijjah di asarnya. Adapun lafal takbirnya yang sahih ya, ada beberapa riwayat di sini, misalnya dari Abdullah bin Mas'ud ya, di sini lafadznya seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, takbirnya 2 kali. Ini satu riwayat ya dari Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sahih mauquf, walaupun keduanya mauquf. Kalau marfu itu sampai ke Nabi, kalau mauquf itu sampainya ke sahabat. Nah, di sini ya bahwa kita melakukan lafal takbirnya juga dipilih ya. Riwayat yang sahihnya diantaranya ini dari Abdullah bin Mas'ud, takbirnya 2 kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar, ininya mau, baterainya mau habis sebentar. Nah, ini jadi boleh ya di sini yang riwayat takbirnya 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian juga ada lafaz dari Abdullah bin Abbas. Kalau tadi itu di atas dari Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud. Kalau ini dari Abdullah bin Abdullah atau Ibnu Abbas ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini takbirnya 3 kali ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajallallah akbar ala ma hadana. Ini dari riwayat Imam Baihaqi ya, Al-Baihaqi. Kemudian kalau di kita ya yang sering dibacanya ini Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. La ilaha illallah ya. Wahdah wa sadaqa 'abdah. La ilaha illallah wahdah wa sadaqa 'abdah wa nasara 'abdah wa azzu jundah wa hazamal ahzab wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. Misalnya nah di sini menurut penulis ya, lafaz ini tidak pernah ditemukan sebetulnya dalam satu hadis pun, baik yang marfu ya, yang sampai kepada Nabi, maupun hadis yang maudhu ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita memilihnya takbir yang sahih saja ya. Misalnya tadi yang ini yang dari riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, juga dari Abdullah bin Abbas gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memilih gitu ya, lebih berhati-hati lagi gitu ya. Nah, ini yang masyru' yang disyariatkannya. Kemudian etikanya ketika sunnah Idul Adha tentu saja mandi ya. Mandi, kemudian memakai pakaian terbaik ya. Walaupun laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman tazid ta'atuhu tazid. Jadi aid itu bukan untuk yang punya baju baru ya, tetapi itu adalah bagi orang yang bertambah ketaatannya. Nah, parfum tentu saja bagi laki-laki. Kemudian mengakhirkan makan. Nah, tadi jadi tidak sarapan dulu, mengakhirkan makan hingga setelah selesai sholat id ya. Nah, atau misalkan tapi kalau sekarang nggak mungkin ya langsung makan sembelihan, agak siang. Kemudian berjalan kaki ya ke tanah lapang dengan jalan yang berbeda ya, berangkat ke lewat sini, pulangnya lewat sini gitu ya. Kemudian bertakbir ya sebagaimana tadi ya, takbir mau lafaz yang mana, yang penting yang sahihnya ya. Kemudian mendengarkan khutbah dengan baik, kemudian mengucapkan tahniah ya, selamat yang ma'tsur ya, yang ada riwayatnya itu taqabbalallah minna wa minkum. Walaupun ada yang berbeda pendapat lagi, misalnya sesuai dengan adat kebiasaan di sebuah negara ya, atau di sebuah kampung misalnya, yang dibacanya di sebuah adatnya seperti apa. Nah, tapi ini tahniah, ucapan selamat tahniah ya, yang diantara yang ma'tsur ini cukup dengan seperti ini, taqabbalallah minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah kami dan ibadah kalian gitu ya. Jadi memohon kepada Allah supaya diterima amal ibadah. Nah, kemudian ada ini tentang udhiyah ya, sedikit lagi udhiyah. Nah, mudah-mudahan ini hewan ternak yang disembelih ya pada Yaumun Nahar. Ini kita niatkan ya, bagi yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan rezeki, bahwa hewan ternak yang disembelih pada hari kurban ya, Yaumun Nahar wa Yaumut Tasyrik taqarruban lillahi ta'ala. Semuanya itu adalah kita ya yang menyembelih hewan kurban di hari nahar ya, hari kurban dan hari tasyrik. Tujuan kita adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bahwa sini ada sebuah mausu'ah al-fiqhiyah ya, bahwa hewan yang disembelih itu ya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari nahar ya, dengan syarat-syarat khusus. Nah, tidak termasuk udhiyah hewan yang disembelih tidak untuk tujuan taqarrub ilallah. Jadi harus hati-hati ya, luruskan niat kita bahwa karena tidak termasuk udhiyah hewan yang disembelih tidak untuk tujuan taqarrub ilallah.
Jadi kita mau kurban itu tujuannya apa? Ya Allah, hamba ingin lebih dekat lagi denganmu ya Allah, dengan memberikan kurban terbaik untuk Allah ya, taqarrub ilallah ya, sehingga hewan sembelihan yang sembelihnya untuk dijual, dimakan ataupun untuk memberikan tamu, nah itu tidak termasuk misalnya. Tapi kalau betul-betul bahwa kita memberikan kurban betul-betul untuk taqarrub ilallah, tidak termasuk udhiyah, hewan yang disembelih selain pada hari-hari itu. Yang disembelihnya bukan pada hari nahar ya, bukan hari tasyrik, walaupun tujuannya untuk taqarrub ilallah. Nah, jadi intinya harus hati-hati dalam niatnya, juga waktunya. Secara bahasa udhiyah berasal dari kata duha ya, artinya pagi, dinamakan udhiyah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyembelih hewan pada waktu duha. Nah, kenapa berkurban itu istilahnya yudahi ya, istilahnya itu yudahi atau udhiyah ya, udhiyah tadi berasal dari kata duha. Duha itu artinya pagi. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena Rasulullah biasa menyembelih hewan di waktu pagi, di waktu duha. Nah, di sini ada beberapa istilah ya. Misalnya kurban. Kurban itu adalah pokoknya segala sesuatu yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan sembelihan ataupun yang selainnya. Jadi kurban itu lebih umum daripada udhiyah ya. Jadi istilah kurban pokoknya kita ingin mendekatkan diri sama Allah gitu ya, sebenarnya baik itu dengan kurban berupa sembelihan ya, berupa udhiyah atau yang lainnya. Sementara al-hadyu itu adalah sebuah hewan ternak ya. Kita sering kan mendengar istilah udhiyah, kurban, hadyu ya. Hadyu itu adalah hewan ternak yang disembelih di tanah haram ya pada hari nahar, itu pada 10 Zulhijjah ya, pada saat haji tamattu atau kiron. Jadi haji itu kan ada 3 macam ya, ada haji ifrad, tamattu, kiron. Kalau tamattu itu haji dan umroh, kalau kiron haji dan umroh sama-sama dilakukannya ya. Kalau tamattu itu umroh dulu baru haji, kalau ifrad itu haji dulu baru umroh gitu. Nah ini kenapa harus hadyu ya, menyembelih, karena meninggalkan salah satu kewajiban nusuk ya, bagi yang haji tamattu jenisnya atau haji kiron harus menyembelih ya, karena meninggalkan salah satu kewajiban nusuk atau melakukan larangan baik pada saat haji ataupun umroh. Apa kesamaannya al-hadyu ya? Kesamaan hadyu dengan kiron adalah sama-sama berupa penyembelihan hewan ternak pada hari nahar untuk sama-sama niatnya bertakarub kepada Allah. Bedanya al-hadyu berkaitan dengan tamattu dan kiron serta kafaroh karena meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu yang terlarang ketika haji atau umroh, sedangkan udhiyah tidak. Kalau akikoh mah kita udah paham ya, bahwa ketika Allah ngasih rezeki berupa anak atas dasar syukur, maka melakukan akikoh. Kemudian ada istilah al-faro. Dulu kaum musyrik jahiliyah menyembelih hewan ya, dipersembahkan untuk togut-togut ya, untuk sembahan-sembahan mereka, untuk mengharap berkah dan memperbanyak keturunan. Kemudian umat muslim ya datang merubah ini, dan bahwa menyembelih itu hanya untuk Allah gitu ya, bukan untuk togut-togut, bukan untuk yang lain. Ada istilah al-atirah ya. Dulu musyrikin jahiliyah itu mereka menyembelih hewan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Rajab yang dipersembahkan kepada sesembahan mereka ya. Dan ini juga dengan penyembelihan disebut ar-rajabiyah ya. Kemudian umat Islam merubah dan menyembelih hewan itu hanya untuk Allah gitu ya, hanya untuk Allah semata gitu. Nah ini kemudian masyru'iyatul udhiyah ya, dalilnya ini ya, disyariatkan udhiyah itu surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah, sholatlah dan berkurbanlah. Ini dalilnya ya, fasholli, sholatlah kamu, sholat itu sholat Aid ya, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, di sini diantara dalilnya ya, sunnah berkurban itu hadisnya sahih ya, bahwa dhahan nabiyyu bikabsyaini amlahaini aqranain. Nabi ya langsung mencit kunyah lira gitu ya. Nah kemudian amlahain adalah warna abu yang di dalamnya ada warna putih dan hitam, tapi putihnya lebih dominan dibandingkan hitamnya.
hukum udhiyah tadi ya, bahwa menurut yang paling rajih wajib bagi yang mampu gitu. Menurut pendapat yang paling kuat adalah wajib bagi yang mampu. Nah, hadisnya ini, man kana lahu sa'ah walam yudahhi fala yaqrabanna. Jadi barang siapa yang diberikan kelapangan harta, ya, man kana lahu sa'ah, barang yang kelapangan walam yudahhi, maka tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami gitu ya. Nah, ini bahaya ya, bahwa Rasulullah melarang orang yang punya kemampuan harta tapi tidak mau berkurban untuk mendekati tempat sholat. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya telah meninggalkan sesuatu yang wajib hukumnya gitu ya. Seakan-akan ngapain kurban misalnya, padahal itu ada betul-betul manfaatnya bertaqarrub ilallah ya, dengan mengerjakan sholat, namun ia meninggalkan kewajiban berkurban gitu ya. Makanya kata Nabi ya, jangan mendekati tempat sholat kami, mampu tapi tidak mau berkurban. Kemudian dalil yang lainnya ya, bahwa saya melihat Rasulullah pada hari nahar ya, menyampaikan bahwa barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka hendaklah ia menyembelih hewan lainnya sebagai gantinya, dan barang siapa yang belum menyembelih hendaklah ia menyembelih. Nah, ini intinya wajib berkurban, apalagi ketika Nabi merintah untuk mengulang ya, orang yang berkurban sebelum waktunya. Sebelum waktunya udah berkurban, berarti itu bukan termasuk kurban gitu ya. Nah, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, udah gitu ya, ini kriterianya udah pada tahu ya kemarin. Kurban itu hanya 3 ya, sapi, kambing, unta gitu ya. Kemudian boleh patungan ya, kalau sapi untuk 7 orang, untuk unta itu untuk 10 orang ya, dan kambing hanya untuk 1 orang. Jadi kalau punya kambing satu, walaupun diniatkannya untuk min ahli baitihi, kita niatkan walaupun kepala keluarga yang kurban, pahalanya itu seluruh keluarga dapat. Itu ya, bahwa ini dalilnya ya dan lain sebagainya, usianya. Nah, udahlah, ini mah udah pada tahu ya. Langsung saja kesimpulannya ya, di dalam al-mausu'ah al-fiqhiyah ada beberapa jenis hewan yang dibenci ya, makruh untuk dikurbankan. Hewan yang buta tadi ya, yang juling, yang lidahnya putus, sebagian besar lidahnya terpotong, al-jud'a ya, yang terpotong hidungnya, yang terpotong kedua telinganya atau salah satu telinga atau keduanya yang sebagian besarnya dipotong, pincang ya sehingga tidak mau berjalan, al-juzma ya yang buntung tangan atau kakinya, yang terpotong kepala kambing jaza ya, yang terpotong kepala kambing susunya, yang ekornya putus, yang sebagian ekornya terpotong, yang sakit ya terlihat sakitnya, yang kurus, tua sudah tidak bersumsum tulang, yang puting susunya terpotong hingga tidak bisa menyusui, al-jadalah ya, yang memakan kotoran. Nah, ini itu menurut mazhab Imam Hanafi. Yang bisu, yang sumbing, mulutnya yang tuli, yang hamil ya, karena hewan yang hamil pencernaannya terganggu sehingga dagingnya nanti tidak baik, yang putus tanduknya. Nah, ini berdasarkan, nah sebetulnya ini ya tidak disokong dalil menurut ini ya, menurut pendapat buku ini. Cacat yang tidak sah berkurban dengannya hanya disebutkan hadis tadi yang di atas, yaitu hanya 4 macam saja ya. Nah, yang 4 macam yang tadi, yang minggu kemarin kita bahas. Kalau yang tadi ya, beberapa pendapat menyampaikan itu, padahal itu tidak ada dalilnya. Tapi yang ada dalilnya yang tadi, kriterianya tadi yang ini nih, yang mana? Nah, ini la tadbahu. Nah, ini janganlah kamu menyembelih kecuali al-musinah. Jika kesulitan boleh yang jad'ah ya, anak kambing dengan syarat. Nah, ini tidak cacat, yang ini nih tidak sah. Nah, kalau ini betul ya, kalau yang tadi ini pendapat sebagian Imam Hanafi ya. Kalau ini yang ada hadisnya ini, bahwa la tujzi'u minadh-dhahaya arba', tidak sah ya, tidak sah 4 macam hewan kurban ini tadi, yang ini sudah dibahas minggu kemarin ya. Yang hewan yang sangat jelas kejulingannya, hewan yang pincang, yang sangat jelas pincangnya,
hewan yang sakit, yang betul-betul sakit gitu ya, hewan tua atau kurus yang tidak lagi bersumsum. Nah ini yang ada dalilnya yang ini dan lain-lainnya ya. Silahkan saja, ini sudah kita pelajari ya, dengan etikanya. Tentu saja alatnya harus tajam, menyebut asma Allah ya ketika menyembelih, kemudian menghadap kiblat ya, bahwa Nabi ketika menyembelih mengarahkan ke kiblat, kemudian memotong itu tenggorokan ya, kerongkongan dan 2 urat lehernya dalam waktu bersamaan supaya langsung mati ya, tidak tersiksa. Menenangkan hewan kurban, tidak membuatnya takut atau tersiksa ya, ada cara-cara tertentu. Nah mungkin hanya itu saja untuk hari ini ya, persiapan kita. Mudah-mudahan Allah mampukan kita diberikan rezeki untuk berkurban. Kemudian ketika kita hari ini saum Arafah ya, kita isi dengan doa-doa yang sudah kita siapkan, sudah dipanjatkan, dan tadi ya doa yang masyru'nya kita langsung baca terus menerus. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf ini agak kepanjangan hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty